adalah fokus terhadap prosesnya. Jangan hanya kita kemudian fokus pada hasilnya. Nah. Hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bersama-sama bersemuka di ruang guru SMP Negeri 1 Bulukerto. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah memenuhi undangan kami lewat jawilan grup WA itu, bahwa pada hari Senin ada refleksi yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Arif Jatmiko SSI MPD dengan materi budaya positif. Orang seni budaya Pak Marni. Di materinya budaya positif. Bapak Ibu semua, rangkaian mata acara nanti yang pertama adalah penjelasan dan beberapa andaran dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua acara inti, yaitu refleksi yang akan disampaikan oleh Pak Arif Jatmiko. Bapak Ibu semua, saya mengharapkan dan saya menghimbau khususnya pada diri saya sendiri, mudah-mudahan dengan refleksi ini kita terus tetap kembangkan dan kita terus lestarikan. Mengapa pada negara-negara maju budaya refleksi ini sudah suatu hal yang biasa, baik refleksi di awal, di tengah maupun di akhir. Dan refleksi ini hendaknya marilah kita tidak hanya sekedar memenuhi sesuatu atau tugas dari CGP, juga tidak hanya memenuhi memenuhi perintah dari kepala sekolah dan sebagainya. Marilah kita bahwa kebutuhan dari refleksi ini memang betul-betul kita yang membutuhkan demi yang pertama, baik itu karier kita, kemudian demi sekolah kita, dan muaranya kepada peserta didik atau anak didik kita. Dan tidak hanya sekedar dinggo tidak hanya sekedar dinggo patut-patut, jangan sampai mencurahkan waktu dan tenaga. Kalau itu hanya sekedar sebagai polesan bibir, itu alangkah naifnya. Dan mari kita ini memang betul-betul kita gunakan betul-betul refleksi yang sesungguhnya. Kalau Pak Arif mungkin di samping juga untuk memenuhi kebutuhan CGP-nya, dari materinya nanti mudah-mudahan kita dapat menerapkan secara sungguh-sungguh di dalam sekolah kita maupun dengan peserta didik kita, sehingga tidak hanya sebagai formalitas memenuhi gen patut mulia ampun ngantos ngoten. Sama-sama kita mencurahkan tenaga dan waktu, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita dan muaranya untuk anak didik kita. Baik Bapak Ibu semua yang kami hormati, kita langsung saja pada acara yang pertama, yaitu penyampaian beberapa hal dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Bulukerto yang sangat-sangat kami hormati, kami banggakan, kami rindukan, semuanya dalam keadaan sehat nggih? Alhamdulillah hari ini kita bisa bersemuka di ruang guru dalam rangka kegiatan rutin refleksi setiap hari Senin di sela-sela menunggu presensi pulang. Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Arif Jatmiko SSI MPD, calon kepala sekolah juga calon pengawas yang hari ini akan berkolaborasi bersama dalam rangka pemenuhan tugas di LMS Pak Arif. Selain itu juga akan menyampaikan tema yang sangat menarik bagi kita, yaitu budaya positif. Dan nanti kami harapkan yang disampaikan Pak Yanto tadi benar, bahwa tidak hanya formalitas dari tugas, tetapi betul-betul mengena bagi kemajuan sekolah kita dan anak didik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Kepala Sekolah Bu Nani Maryanti yang kami hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Bulukerto yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan tentang materi budaya positif. Ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 di program Guru Penggerak Angkatan 10 yang kebetulan saya diizinkan menjadi salah satu pesertanya. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi tentang budaya positif, kita mungkin sering mendengar ya akhir-akhir ini tentang disiplin, budaya positif, hukuman, boleh menghukum atau tidak boleh menghukum, memberi penghargaan dan sebagainya. Nanti akan kita coba saya sampaikan dan kita belajar bersama tentang hal-hal yang saya yakin Bapak Ibu guru jauh lebih banyak pengalaman daripada saya, dan kita saling berbagi mawon belajar bersama di siang hari ini. Yang pertama adalah ini ada beberapa pertanyaan, Bapak Ibu bisa setuju, bisa juga tidak setuju. Ada beberapa pernyataan nih. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju. Yang lainnya, Mbak Menawi, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ada yang menjawab setuju dan ada yang tidak mungkin. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini setuju atau tidak setuju ini pernyataan ini? Setuju. Benar dan tidak ada jawaban yang salah, setuju dan tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nih, kita semua setuju. Walaupun saya tahu ada yang tidak setuju nih. Karena nanti kita akan bahas sebenarnya yang paling baik, tidak ada yang salah ya Pak. Hanya dengan perkembangan anak sekarang itu yang baik seperti apa, yang terbaik seperti apa, walaupun tidak ada yang salah. Yang akan saya sampaikan nanti ada beberapa hal, yaitu tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada restitusi, itu ada 2 bagian, yaitu tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, yang awal dari disiplin Bapak Ibu. Disiplin kalau dalam yang saya baca berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Kalau artinya belajar pasti konotasinya positif. Nah, disiplin berasal konotasi aslinya adalah disiplin diri. Berarti dari dalam dirinya sendiri untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau sesuatu yang dihargai. Tetapi dalam perkembangannya ada perubahan makna dalam kehidupan sosial kita. Jadi bukan perubahan makna sebenarnya, tetapi perubahan makna yang terjadi pada kehidupan sosial kita. Seringkali disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga seringkali orang memaknai disiplin itu kondisi yang tidak nyaman karena tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi itu keinginan orang lain, sehingga dia merasa itu tidak nyaman. Nah, tetapi di sisi lain ada disiplin positif, disiplin dalam nilai-nilai yang positif. Disiplin positif ini proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman, tanpa memberikan hukuman. Nah, ini muncul tanda tanya. Apakah mungkin kalau kita sudah mengalami di kehidupan kita sehari-hari di mengajar ini, apakah mungkin memberikan rasa disiplin atau menumbuhkan rasa disiplin tanpa ancaman dan tanpa memberikan
hukuman. Nah, kalau ini dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka, disiplin itu artinya merdeka. Nah, di situ ada catatannya, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu dari mewajibkan dari diri kita sendiri, tetapi itu akan sama saja ketika kita atau murid kita tidak cakap dalam melakukan self-disiplin. Maka di situ wajiblah penguasa lain, artinya seseorang yang punya kuasa atas dirinya mendisiplinkan diri kita. Mungkin dalam wujud aturan, dalam wujud membentuk suasana agar mereka menjadi disiplin. Ketika belum muncul rasa disiplin dalam diri mereka. Jadi di pendidikan guru penggerak ini banyak diangkat tentang ide-ide pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, walaupun juga menggunakan beberapa ide dari para ahli pendidikan dari luar negeri. Nah, untuk memperoleh disiplin positif itu perlu ada perubahan paradigma. Yang berjalan selama ini adalah teori kontrol. Nah, ternyata hal-hal itu dalam perkembangannya, walaupun saya masih lahir dari teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu juga lahir dari teori kontrol ini. Ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Jadi sekarang kemampuan guru untuk mengontrol murid itu adalah dianggap itu ilusi. Kita tidak akan mampu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Jadi jangan sampai kita membuat untuk menguatkan karakter seseorang atau murid kita itu dengan membuat dia merasa bersalah. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahkan hal-hal yang positif pun penguatan dari orang lain itu belum tentu bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi bahwa kita punya hak memaksa murid kita untuk mematuhi sesuatu. Nah, ini dalam paradigma ini dianggap paradigma lama yang harus ditinggalkan. Nah, perubahannya menjadi apa? Ada teori kontrol tadi, kemudian ada teori pilihan. Stimulus respon itu dalam kontrol kita mencoba mengubah, contohnya mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harus kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau terkait dengan anak misalnya, kita tidak hanya berusaha mengubah pandangan anak tentang belajar gitu, tetapi kita coba pahami dulu pandangan mereka tentang belajar itu seperti apa, sehingga kita bisa mengarahkan ke hal yang lebih baik. Nah, yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata tidak semua. Jadi semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Nah, yang kita harus carikan solusi adalah tujuannya tadi, bukan kesalahan yang dilakukan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sekarang anak-anak generasi sekarang itu sudah merasa bahwa yang bisa mengontrol diri saya ya diri kita sendiri. Maka kita tidak bisa lagi mengontrol anak-anak itu dengan kontrol yang saya bisa mengontrol kamu. Itu saat ini sangat sulit. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ketika kita sudah membujuk anak atau orang, kalau sudah gagal ya pemaksaan dengan ancaman tadi atau dengan hukuman. Tetapi sekarang kita alihkan menjadi kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika ada suatu masalah, itu jangan sampai kita menutup pada satu pilihan saja. Jangan-jangan ada pilihan-pilihan lain yang bisa kita terapkan
atau bisa kita lakukan bersama-sama. Maka pada teori kontrol itu model berpikirnya menang kalah. Saya mengkontrol, ada yang dikontrol, berarti ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi dalam teori pilihan itu ada model berpikir menang-menang, win-win solution gitu. Sama-sama mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, ada yang namanya nilai-nilai kebaikan universal. Nilai kebaikan universal ini sifatnya positif, tujuannya mulia. Nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan catatan tadi, setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Nah, yang kita carikan konsensus atau kolaborasi adalah tujuannya, bukan perilakunya itu sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan yang diharapkan melahirkan motivasi intrinsik. Jadi kita bisa mengajak atau mengubah sikap seseorang dalam waktu jangka panjang itu hanya kalau dia muncul motivasi dalam dirinya. Kalau hanya dengan ancaman dan hukuman itu mungkin akan bertahan sesaat saja. Nah, kalau dalam nilai-nilai kebajikan universal yang dalam posisi saat ini, dalam kurikulum saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Di situ ada kreatif, beriman dan bertakwa, mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, dan bernalar kritis. Nah, di situ ada bagian-bagiannya lagi. Misalnya beriman itu ada akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak bernegara. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan muncul dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Tidak harus dalam posisi proyek profil pelajar Pancasila, tetapi dalam seluruh proses pembelajaran kita bisa melahirkan nilai-nilai kebaikan ini. Selanjutnya ada tentang teori motivasi. Ada 3. Jadi ada teori itu motivasi itu yang berasal dari eksternal, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya murid atau orang itu kadang-kadang berpikir apa yang terjadi apabila tidak saya lakukan. Jadi dia berpikir dampaknya. Kalau tidak saya lakukan, saya akan memperoleh hukuman, atau saya tidak memperoleh kenyamanan, atau saya akan dikucilkan misalnya. Itu motivasi-motivasi dari luar. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Misalnya saya sebagai guru, kalau saya mengajar dengan baik, saya akan mendapat penghargaan misalnya seperti itu. Nah, itu motivasi eksternal. Kalau saya tidak dapat penghargaan, mungkin saya tidak akan mengajar dengan baik. Atau kalau tidak dapat penghargaan, kalau kemarin itu salah satu instrukturnya menyebutkan jadi BPJS, banyak pelatihan jarang sekolah. Jarang sekolah itu maksudnya jarang mengajar ya. Banyak pelatihan jarang sekolah, BPJS. Karena motivasinya eksternal. Di sekolah tidak mendapatkan penghargaan apa-apa. Saya mengajar ya, mengajar malah repot ya, koreksi dan sebagainya. Di luar jadi BPJS tadi mana? Itu dari salah satu instruktur. Nah, kemudian ada motivasi internal. Prosesnya adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu, menjadi seperti apa, orang seperti apa apabila kita melakukan sesuatu itu. Artinya kita punya keinginan untuk menghargai diri kita sendiri dengan motivasi internal dalam diri kita. Ketika motivasi itu tumbuh dari internal, itu dengan godaan apapun yang di atas 2 motivasi eksternal ini, kita akan tetap jalan dengan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, ini semoga saya tidak salah tadi saya mengcopy dan tidak salah dalam membaca. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku
jarwonyo Noro mung lepasing pangreh ning uga kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Artinya kalau kita hanya lepas dari perintah orang, tetapi kita tidak punya motivasi diri kita itu mau jadi seperti apa, itu berarti kita juga belum merdeka. Karena kita hanya lepas dari perintah, artinya kita hanya menghindari saja dari orang lain, tapi kita belum punya tujuan sendiri. Nah, sekarang ada teori bahwa dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata tadi ada pertanyaan yang di awal tadi, apakah penghargaan bisa menumbuhkan motivasi? Ternyata penghargaan itu juga bisa menghukum. Nah, beberapa dampaknya adalah pengaruhnya jangka pendek. Jadi ada anak-anak yang termotivasi itu jangka pendek saja dengan penghargaan. Kalau ada penghargaan, saya rajin belajar, nanti kalau juara ada hadiah dan sebagainya. Nah, sedangkan bagi anak-anak yang tidak pernah juara, bisa jadi penghargaan bagi temannya yang juara itu hukuman bagi dirinya. Saya tidak pernah dapat hadiah, sementara teman saya dapat hadiah. Penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Ketika kita sering memberikan penghargaan kepada murid misalnya, kita akan ada kecenderungan, seharusnya yang dapat penghargaan itu ini, karena biasanya ini. Ada mengurangi ketepatan pengukuran kita terhadap kemampuan siswa. Penghargaan dianggap tidak efektif karena tadi jangka pendek saja. Ketika tidak ada penghargaan, maka dia bisa menjadikan motivasinya hilang. Yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini bisa jadi juga terjadi di murid. Satu anak sering mendapat penghargaan, yang lainnya tidak. Ternyata malah kadang-kadang yang sering mendapat penghargaan ini dikucilkan oleh teman-temannya, karena yang tidak mendapat penghargaan kan lebih banyak. Jadi dibully oleh temannya. Jadi merusak hubungan pertemanan. Atau di sisi lain, ketika kita biasanya memberi penghargaan, kebetulan anak yang biasa diberi penghargaan itu melakukan sebuah kesalahan, kemudian kita kecewa nih, karena biasa memberi penghargaan, maka anak itu juga akan menjadi sangat kecewa dengan kita, karena sudah terbina tentunya hubungan tentang penghargaan tadi. Ketika kita kecewa dan itu terekspresikan, maka anak itu akan lebih kecewa kepada kita, sehingga itu juga merusak hubungan. Tadi yang dihukum oleh penghargaan tadi akan menurunkan kualitas. Jadi lama-kelamaan anak itu akan turun kualitasnya dengan penghargaan. Juga mematikan kreativitas, karena anak hafal, ini nanti yang dapat penghargaan pasti ini, maka yang lainnya tinggal nunggu saja. Saya tidak ngapa-ngapain juga tidak dapat penghargaan, mending diam saja, seperti itu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini yang mungkin Pak Teguh sering menyampaikan tidak suka dengan kompetisi. Memang ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu dikompetisikan. Ketika belajar di sekolah itu bukan kompetisi. Tetapi ketika ada misalnya OSN, kemudian lomba-lomba yang lain, silat, lomba atletik, itu memang kompetisi, harus ada yang menang. Tetapi belajar di sekolah itu bukan kompetisi. Untuk memunculkan motivasi belajar anak ya tentang belajar itu sendiri, bukan kompetisinya. Apakah kita tidak boleh memuji anak gitu nih? Di agama kita pun ketika kita memuji seseorang atau kemudian kita mengkritik seseorang, itu kan sebaiknya disampaikan secara langsung, tidak perlu di hadapan banyak orang, karena itu bisa mengganggu motivasi dari yang lain. Itu yang terbaik, walaupun dalam kondisi-kondisi khusus harus dilakukan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Tadi terakhir tentang dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya adalah tentang bentuk program
kebajikan atau apresiasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tetap harus mengapresiasi apa yang diberikan atau apa yang telah dilakukan oleh siswa dengan bentuk-bentuk yang bisa diterima oleh siswa. Yang pertama adalah pengakuan secara khusus. Jadi kita sampaikan ke anaknya secara khusus dan secara pribadi. Yang kemudian yang berikutnya adalah pengakuan kepada semua murid. Artinya semua murid itu punya potensi. Ada sebuah sekolah yang ketika wisuda atau pelepasan siswanya kelas 9 itu yang disebutkan adalah seperti ini. Di sekolahnya ada di Solo ya Bapak Ibu. Jadi disebutkan, dibacakan nama anaknya, itu disebutkan ini si ceria, ini si apa, predikat-predikat yang istimewa dari anak itu. Jadi itu perlu disampaikan pada semua murid. Kemudian ada pengakuan harus secara konsisten. Kita harus konsisten kalau memang memberikan sebuah pengakuan. Yang terakhir adalah yang paling penting adalah fokus terhadap prosesnya. Jangan hanya kita kemudian fokus pada hasilnya. Nah, contoh-contoh pengakuan atau apresiasi nilai-nilai kebaikan. Misalnya situasinya pada saat seorang anak menolong murid baru di kelasnya. Mungkin kalimatnya bisa kita susun sendiri. Ini dicontohkan kemarin, saya perhatikan rasa empati atau pedulimu sangat besar. Kemudian seperti itu. Yang lainnya ketika membantu tugasnya di teman-temannya di kelompok, ada rasa kepedulian. Kemudian di saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi ini memang perlu diekspresikan. Lalu diekspresikan dengan nilai-nilai kebaikan yang bersifat umum. Tapi sekali lagi memang yang saat ini di kurikulum Merdeka itu juga ditiadakan adalah tentang penghargaan yang berupa nilai akademik. Nah, di sini ada beberapa hal, ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi di sini ada misalnya seorang anak yang terlambat, kemudian dia diminta mencatat 100 kali dalam bukunya. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi, itu sampai 100 kali. Nah, ini sering atau pernah ya dulu atau masa-masa dahulu kita lakukan atau mungkin kita mengalami ketika menjadi seorang murid. Kalau ini mungkin masuk pada hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga berupa hukuman. Ini dimasukkan dalam kelompok hukuman. Kenapa masuk kelompok hukuman? Nanti akan di belakang dijelaskan. Saya juga pernah mengalami seperti ini. Misalnya ketika SMP, karena agak jauh dari sekolah dan angkutan umum kadang-kadang terlambat, maka terlambat hadir di sekolah, diminta mencabuti rumput di lapangan. Kemudian ada murid yang diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mungkin ini pada masa pandemi. Nah, kemudian ada mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini yang masuk konsekuensi loh Ibu. Nah, yang terakhir ini, saya langsung ke terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJOK. Ini kondisi, kalau ini pelajarannya di lapangan, maka itu masuk konsekuensi. Tetapi kalau pelajarannya sedang di dalam kelas, walaupun PJOK, ini adalah hukuman. Apa bedanya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Hukuman itu menyakitkan, tapi harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya ketika dia mencoret-coret buku teman, maka dia harus mengganti bukunya itu. Itu konsekuensi. Tetapi kalau ketika dia mencoret-coret bukunya teman, kemudian kita hukum dengan lari mengelilingi lapangan 5 kali, itu hukuman. Dia akan merasa bersalah, tetapi tidak menyelesaikan masalah dari temannya yang bukunya dicoret-coret tadi. Jadi tadi ada teori menang kalah tadi. Dia kalah, tetapi temannya juga tidak akan merasa menang karena tidak mendapatkan ganti dari yang dicoret-coret tadi. Hukuman membuat anak
sakit secara fisik maupun hati. Sakit hati karena terlebih anak sekarang itu katanya masuk generasi bukan lagi Gen Z nih, generasi Alpha. Generasi Alpha itu diibaratkan generasi stroberi. Stroberi itu indah nih, indah dipandang tetapi sangat rapuh. Jadi anak-anak sekarang itu memang seperti itu, tampilannya, pinginnya penampilannya indah dipandang tetapi sangat rapuh. Diberi tugas sedikit saja mengeluh, capek dan sebagainya. Itu memang ciri khas, entah bisa muncul ciri khas seperti itu karena zamannya atau memang karena ada kondisi yang membangun seperti itu. Hukuman itu juga menyebabkan anak membenci kedisiplinan. Tadi karena disiplin itu ternyata tidak nyaman. Nah, kalau ada konsekuensi, anak akan menghargai rasa disiplin itu. Ini tadi hukuman itu paksaan, ini lebih pada stimulus. Intinya adalah hukuman itu membuat anak merasa salah, membuat anak kadang-kadang dipermalukan. Nah, sedangkan konsekuensi itu yang kehilangan hak itu diharapkan dapat haknya lagi. Sedangkan yang menghilangkan hak orang lain tadi, teman terlambat, mencoret-coret, tadi dia juga harus mengganti. Ada satu sekolah di Wonogiri, ketika anak itu bolos 6 hari, maka di hari libur dia harus masuk selama 6 hari. Jadi misalnya di sekolah itu kan ada piket, maka anak itu juga harus masuk 6 hari itu di sekolah itu, walaupun ya mungkin pekerjaannya apalah yang ada di situ. Jadi mengganti ketika terlambat. Ketika dia terlambat 10 menit, maka nanti pulangnya juga mundur 10 menit misalnya seperti itu. Jadi mengganti apa yang hak yang dihilangkan tadi. Nah, solusi dari hukuman atau konsekuensi tadi salah satunya adalah dengan restitusi, yaitu dengan menciptakan proses memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka diajak berproses untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga betul-betul menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu salah dan sanggup untuk memperbaiki, sehingga punya karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif. Anak terbiasa mencari solusi dari masalah yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berpikir orang seperti apa, menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana harus menghargai orang lain atau memperlakukan orang lain. Nah, ini tadi beberapa perbedaan nih. Tadi sudah ada. Nah, ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau konsekuensi tadi seakan-akan masih seperti hukuman, tetapi kalau restitusi itu anak kita gali, ini sebabnya apa, solusinya apa, muncul dari anak. Dan apakah proses itu bisa? Nah, karena restitusi itu akan menumbuhkan karakter yang berjangka panjang, maka proses restitusi itu juga tidak bisa jangka pendek. Ini memang perlu proses yang panjang, perlu kesepakatan bersama, dan perlu kolaborasi. Tidak memungkinkan restitusi itu bisa terjadi kalau misalnya satu guru melakukan proses restitusi, jadi mendekati anak itu yang bermasalah, mencari akar masalahnya apa, mencari solusinya, sementara guru lain pokoknya ini harus dihukum dan sebagainya. Itu tidak akan berhasil seperti itu. Harus ada saling pengertian dan saling kolaborasi. Ini 9 ciri restitusi, ada bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Artinya kalau anak itu mungkin kesalahannya dengan antar murid, kalau selesai masalahnya itu juga baik kembali hubungannya dengan temannya itu. Restitusi fokus, saya lompat-lompat gitu, mungkin restitusi fokus terhadap karakter, bukan tindakan. Jadi fokusnya adalah penyebabnya, bukan pada tindakan apa yang dilakukan oleh anak itu. Nah, itu beberapa hal tentang pemahaman awal. Nah, ini ada
ada pembentukan keyakinan kelas. Mungkin kemarin kita sudah pernah membuat nih, ketika salah satu teman kita ada di CGP tentang bersama-sama membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa tuh bedanya dengan peraturan? Nah, kalau dalam lingkup ini peraturan kelas itu ada di paling dalam. Artinya di sini lingkup paling kecilnya. Semakin luas itu ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu diharapkan mampu membangun kesadaran anak untuk mematuhi peraturan kelas dari dalam dirinya sendiri. Contohnya seperti ini. Kalau peraturan bentuknya kan selalu kembalikan buku ke tempatnya misalnya, maka itu bentuknya adalah tanggung jawab, rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain, maka bentuk keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Jadi menumbuhkan nilai-nilai positif di yang lebih luas daripada sekedar peraturan-peraturan. Misalnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, kenapa sebenarnya dilarang? Nah, itu yang menjadi keyakinan, itu karena keselamatan dan perlunya menghormati orang lain. Peraturan-peraturan ini tetap perlu dilakukan atau ada di dalam sebuah kelas, tetapi lebih mendalam lagi anak tahu alasannya. Alasan itu berupa keyakinan kelas. Nah, langkah membuat keyakinan kelas ini bisa kita tanyakan murid, eksplorasi bersama dari ide murid, kemudian ambil kesimpulan, ubah ide menjadi keyakinan, dan kontrak di keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini karena kita SMP itu mapel, bisa jadi per mapel. Ada keyakinan kelas, ada juga dalam kesepakatan dalam mapel kita sendiri. Itu dimungkinkan. Berbeda kalau mungkin di SD karena guru kelas, maka bentuknya adalah keyakinan kelas. Ini contohnya 9C atau 9C di mana nih? Bekerja, dan ini bentuk keyakinan kelas dan ada budaya positif di sana. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ini yang diharapkan nanti membangun motivasi dari dalam dirinya. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Maaf, ini ambil dari gambar sehingga blur nih ternyata. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia tadi ada. Ini misalnya sebuah contoh. Saya mengambil dari modul. Misalnya Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang kepadanya mengeluhkan sikap Doni yang seringkali minta bekal makan siang. Jadi di sekolah ini diwajibkan membawa bekal makan siang, karena mungkin sampai melewati waktu makan siang. Mereka dengan meminta bekal dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Nah, ternyata kita kemudian tidak bisa serta-merta menghukum Doni ini sebagai, atau menstigma Doni ini anak yang suka merebut dan sebagainya. Ada beberapa kemungkinan. Nah, misalnya kalau kita tanya, kita telusuri ke Doni, misalnya jawabannya ada ini paling tidak 5 kemungkinan. Misalnya saya lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang, berarti ini ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, tindakannya apa? Tindakannya kan mungkin kita berkomunikasi dengan orang tuanya, atau seperti apa, kenapa seperti ini. Itu kan tindakannya. Bisa saja dia menjawab, saya mengambil bekal teman karena supaya teman saya memperhatikan saya. Berarti dia cari perhatian dari temannya saja. Sebenarnya dia tidak butuh dengan bekalnya itu. Maka mungkin bisa jadi dia kurang rasa kasih sayang, atau dia pengen diterima oleh teman-temannya dengan caranya itu. Yang ketiga, jawabannya dia suka, ya. Dia suka karena temannya jadi takut sama dia dan menuruti keinginannya. Jadi ada penguasaan. Nah, ini tentu tindakannya juga lain. Mungkin bisa kita dekati, kita berikan pengertian. Yang ketiga, yang keempat, saya bosan karena ibu selalu membawakan bekal yang sama. Saya ingin mencoba makanan teman-teman saya yang beraneka ragam. Ya.
Ini butuh kebebasan. Ini juga solusinya lain, mungkin dengan yang lain kita mungkin bisa berkomunikasi dengan orang tuanya atau seperti apa. Nah terakhir, saya hanya iseng saja sebenarnya. Saya suka lihat teman-teman saya marah. Soalnya kalau teman-teman marah itu ekspresinya lucu-lucu, jadi kesenangan aja untuk bersenang-senang. Maka ini juga solusinya lain. Ketika kita mengetahui jawaban-jawaban ini, maka kita akan tahu solusinya. Istilahnya kalau dokter kita tidak salah obat. Kita terlanjur marah, ternyata anaknya hanya karena lapar tidak dibawakan bekal. Atau anaknya hanya iseng saja. Maka itu juga solusinya juga atau tindakannya pasti lain. Maka kita harus tahu betul ketika ada murid kita melakukan suatu hal yang negatif, maka kita harus tahu betul sebenarnya motivasinya apa, supaya kita bisa memberikan obat yang tepat terhadap kesalahan-kesalahan itu. Nah, sebagai manusia atau sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Saya sendiri mungkin masih sering melakukan yang 1-2 ini posisinya, penghukum dan membuat rasa bersalah. Karena memang untuk menjadi teman, pemantau atau manajer itu kita perlu belajar dan bersama-sama. Bedanya apa? Penghukum itu biasanya hukumannya cenderung bersifat fisik dan verbal, dan kadang-kadang hukumannya tidak ada di tata tertib. Itu ternyata jadi masalah tersendiri ketika hukumannya itu tidak ada di tata tertib. Pembuat jadi orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan, sebenarnya suaranya lembut nih. Bagaimana kalau orang tuamu tahu misalnya? Itu sebenarnya kita sedang istilahnya mengkondisikan anak sebagai orang yang bersalah, supaya dia merasa bersalah kalau orang tuanya tahu. Memposisikan sebagai teman. Jadi kita mencoba mengingatkan dia selama ini kita seperti apa perlakuannya kepada dia, tetapi kenapa dia masih tetap melakukan hal seperti ini. Yang kedua, pemantau. Pemantau ini lebih cenderung untuk hal-hal yang berkaitan dengan misalnya tata tertib, misalnya apa yang kamu langgar dan sebagainya. Nah, yang kelima adalah sebagai manajer, jadi mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Nah, ini sama ya Ibu dengan yang saya contohkan tadi. Kalau kita berhasil Bapak Ibu dengan 5 posisi kontrol sebagai manajer itu, maka akan membuat anak menghargai dirinya sendiri. Menghargai dirinya sendiri, memiliki karakter yang kuat, dan kedisiplinan misalnya yang kita tanamkan itu akan terbawa terus. Nah, ini beberapa pernyataan membuat rasa bersalah itu seperti ini pernyataannya. Saya kecewa misalnya dengan kamu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian memberikan hukuman fisik misalnya. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang terkait dengan posisi. Nah, posisi kita idealnya di mana Bapak Ibu? Posisi ideal kita adalah manajer. Tetapi sekali lagi yang saya katakan tadi, posisi manajer ini perlu kolaborasi. Perlu kolaborasi dan butuh waktu memang untuk menanamkan sesuatu yang mendalam pada anak. Karena posisi manajer ini butuh kejujuran dari dua pihak. Kejujuran dari gurunya selaku yang berlaku manajer, dan juga kejujuran pada anaknya sendiri. Sementara anak-anak sekarang itu luar biasa ketika menyusun skenario. Beberapa anak kita itu sudah luar biasa ketika menyusun skenario. Jalannya seperti ini. Ternyata ketika kita konfirmasi ke anak yang lain sangat berbeda gitu. Nah, maka kita juga harus pandai-pandai memposisikan diri dan tidak menelan mentah-mentah informasi dari anak, sehingga kita langsung memvonis anak yang lainnya. Ternyata informasinya salah. Ini tadi sebagai renungan hukuman saat murid kerap melanggar peraturan, kita memberikan hukuman. Apakah ada korelasinya antara kesalahan dan bentuk hukuman? Kemudian konsekuensi adanya aturan, jadi perlu adanya aturan, kesepakatan yang diikuti oleh sanksi.
Jadi konsekuensi itu memang masih berupa sanksi. Nah, restitusi itu sudah sebagai kita mengajak menerapkan disiplin, itu bentuknya ajakan kepada anak sehingga dia mengingatkan kebutuhannya seperti apa. Nah, untuk menjalankan restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Semoga bisa jalan nih. Saya langsung ke ini saja, karena kalau itu kadang muncul iklannya. Sisi kedua adalah kita validasi kesalahannya, dan sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan murid kita. Bagaimana ya contoh penerapan segitiga restitusi ini? Mari kita lihat kelas 12 SMA Derawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Betul. Single sih. Menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah kita validasi kesalahannya, dan sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan murid kita. Bagaimana ya contoh penerapan segitiga restitusi ini? Mari kita lihat kelas 12 SMA Derawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kebiasaan kamu, Aldi. Sudah Bapak bilang tidak boleh main bola di dalam kelas. Selalu saja kamu. Sudah begini apa yang bisa kamu lakukan? Tidak bisa apa-apa kan? Maaf, Pak. Sudah, jangan ulangi lagi. Ibu dan Bapak Guru, dari ilustrasi tadi, apakah ada solusi untuk atapnya agar bisa diperbaiki? Aldi tidak diajak untuk menguraikan masalah dan solusi pemecahannya. Aldi hanya meminta maaf. Mari kita ulangi lagi ilustrasinya. Tetapi kali ini, Pak Anwar menggunakan kalimat yang positif, pertanyaan terbuka, dan memberikan ruang untuk Aldi dalam menyelesaikan masalahnya. Berikut ilustrasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan, Pak. Tapi sekarang langit-langitnya jadi bolong dan rusak. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan. Tetapi atapnya jadi bolong begini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Gini saja, Aldi. Coba kamu pikirkan apa solusinya. Bapak bisa kasih kamu waktu sampai jam pelajaran Bapak selesai. Ya, setelah itu kasih tahu Bapak apapun rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Maaf, Pak. Sepertinya saya harus menambah dengan menggunakan triplek. Tapi saya takut dengan ke orang tua, Pak. Saya juga tidak punya uangnya dan tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya, Aldi. Ini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga untuk masalah uang. Lalu kamu bisa ke Mang Acim untuk meminta tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah itu membantu? Ya, Pak. Terima kasih. Di ilustrasi kedua tadi, Pak Anwar menggunakan kalimat konstruktif yang berfokus pada solusi dan memberikan bantuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Terlihat juga perbedaan dari intonasi suara dari kedua ilustrasi tadi, sehingga Aldi tidak terbebani, terhakimi, dan terpojok. Aldi menjadi lebih terbuka untuk berpikir dan memikirkan solusi daripada berfokus pada masalah. Pak Anwar membantu Aldi melakukan proses restitusi. Penerapan segitiga restitusi sudah dilakukan Pak Anwar pada ilustrasi. Jadi yang dilakukan tadi yang pada ilustrasi yang kedua, kan ada dua. Yang pertama hanya kemudian marah, kemudian anaknya minta maaf, tetapi tidak menghasilkan solusi. Nah, yang kedua, anak diajak untuk menyadari bahwa itu sebuah kesalahan dan juga diajak untuk mencari solusinya. Kita mungkin sudah melakukan ya, terutama pada masalah solusi, tetapi kita seringkali
saya misalnya, solusi itu lahirnya dari saya sendiri gitu, dan menawarkan ke anak. Nah ini diharapkan anak itu bisa memberikan solusi. Ketika anak memberikan solusi, maka itu akan tertanam pada dirinya. Ketika saya melakukan sebuah kesalahan, maka ada sesuatu hal yang harus saya lakukan untuk mengembalikan hak-hak yang saya langgar tadi. Contoh kasus lain misalnya ketika melakukan praktikum, terdapat beberapa siswa yang masih menggunakan pakaian olahraga, nah, sehingga tidak sesuai kesepakatan kelas. Yang masih sering mungkin saya juga melakukan adalah paling langsung memaafkan, karena kita tidak mau repot nih. Atau paling juga hanya daripada anaknya nanti tidak ikut karena harus ganti baju lama, maka diomeli saja kemudian disuruh ikut. Ini juga mungkin saya sendiri masih sering melakukan. Kita lebih cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagaimana mereka bisa memperbaiki dirinya. Nah, salah satu wujud memperbaiki diri itu adalah dapat dilakukan melalui bentuk segitiga restitusi. Tadi di depan sudah saya sampaikan, restitusi membantu peserta didik jujur pada dirinya sendiri. Jadi memang perlu kejujuran ketika restitusi itu. Kita menelusuri sesuatu, anaknya mau jujur, maka itu adalah langkah awal yang mungkin bisa menjadi solusi. Jadi karena bentuknya segitiga, maka dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi misalnya memposisikan anak itu bahwa memang orang itu mungkin saja melakukan kesalahan. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi anak kita ajak bahwa tindakannya itu salah, tetapi kita tanya juga kenapa alasan melakukan kesalahan itu. Kemudian kita menanyakan keyakinan atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilakukan di kelas itu, dan sehingga kita bisa mencari solusinya. Nah, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat-kalimat yang kalau orang dalam kondisi emosional, maka otaknya tidak akan berpikir rasional. Maka harus kita stabilkan dulu kondisi anak. Ya, kalau anak laki-laki, katanya salah satu psikolog itu mengatakan kalau bicara dengan anak laki-laki itu jangan dalam kondisi lapar. Mereka pasti tidak akan mau diajak berpikir. Kalau kita memanggil anak, kita ajak makan dulu mungkin gitu. Nah kemudian langkah kedua memvalidasi tindakan. Tadi jadi kita validasi kesalahannya apa. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan seperti apa yang sudah disepakati di kelasnya. Apa yang dilanggar, misalnya tadi sepak bola di dalam kelas, apa yang dilanggar? Berarti mungkin termasuk menghormati orang lain. Berarti dia tidak menghormati orang lain ketika berada di kelas. Dia tidak disiplin, dia tidak bertanggung jawab karena harusnya di kelas itu digunakan kegiatan belajar mengajar, dia bermain sepak bola di dalam kelas. Ini mungkin sebuah renungan Bapak Ibu bagi kita semua, juga bagi saya sendiri. Saya memperolehnya ini dari sebuah buku. Buku ini saya beli tahun 2016 dan belum pernah saya baca, Bapak Ibu. Saya baca ketika mengikuti program guru penggerak itu. Ternyata apa yang tertulis di dalamnya itu sudah ada, atau apa yang ada di program guru penggerak itu sudah ada di buku itu. Beberapa langkah walaupun tidak sama istilahnya, tetapi model-modelnya adalah sama. Jadi buku ini saya beli waktu kuliah itu. Kalau kuliah itu kan senang-senangnya beli buku ketika S2 itu. Tapi belum pernah saya baca. Baru saya baca 1 minggu yang lalu. Dan saya menemukan ini. Kadang-kadang ketika kita bersikap kepada anak, ini mungkin juga berlaku kepada anak kita, anak-anak kita sendiri, juga murid-murid kita. Kita mengira mereka menurut, padahal sesungguhnya mereka itu takut. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang itu kita harus betul-betul tahu kondisinya. Kita mengira mereka hanya diam, padahal sesungguhnya mereka memendam dendam.
Jadi mereka hanya diam ketika kita marahi, kita hukum gitu, menurut. Tapi kadang-kadang mereka memendam dendam. Dan yang lebih bahaya kalau ini berlaku juga pada anak-anak kita di rumah. Kemudian kita mengira mereka nakal, padahal sesungguhnya mereka hanya kelebihan akal. Anak-anak yang dalam tanda kutip nakal itu sebenarnya kan anak-anak yang kreatifnya luar biasa. Hanya kreativitasnya salah jalur. Kemudian kita mengira mereka lari. Kita mengira mereka lari dari kita. Padahal sesungguhnya mereka hanya minta kita peduli. Itu juga renungan. Saya membacanya ini baru beberapa hari yang lalu. Baik Bapak Ibu, nah mungkin ini perlu dibaca nih, Pak Anton, Pak. Cakep. Keras bagaikan jati. Cakep. Ada kata yang salah, disimpan di dalam hati. Cakep. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan di siang ini. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, 1 atau 2 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, sebagai akhir dari kegiatan siang ini, renungan juga bagi kita sendiri saja. Apakah sesuatu yang saya sampaikan tadi membawakan suatu hal yang baru dan sesuatu yang perlu kita dapatkan. Yang kedua, bagaimana perasaan yang muncul selama kita mengikuti kegiatan ini mengenai makna disiplin dan motivasi. Satu hal yang sangat penting Bapak Ibu, sering kita dengung-dengungkan bersama bahwa ketika kita akan membentuk karakter anak di sekolah kita, maka kita perlu kolaborasi, perlu kekompakan, kolaborasi, sehingga kita konsisten dalam memperlakukan anak. Semua anak kita perlakukan secara sama, dan semua guru memperlakukan anak itu dengan standar yang sama. Misalnya anak melanggar satu peraturan, maka kita juga lakukan hal yang sama kepada anak yang lain. Itu kita lakukan secara konsisten dan sama. Sehingga ketika penegakan keyakinan-keyakinan atau kebaikan-kebaikan itu kita lakukan bersama, saya yakin itu akan membentuk karakter anak dengan baik. Ketika tidak konsisten, maka ternyata sekarang itu anak luar biasa menilai seorang guru. Inkonsistensi kita itu sangat dilihat oleh anak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah atau menyinggung. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan. Saya akhiri pemaparan saya di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Tentunya banyak hal yang saya sampaikan tadi lebih banyak pengingat bagi diri saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arif. Waalaikumsalam. Silakan duduk Revan. Baik Revan, kira-kira apakah kamu tahu kenapa kamu saya panggil ke sini? Mungkin karena saya tadi tidur di kelas Pak. Ya benar Revan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Arif. Tentu kita ingin memperbaiki diri kita menjadi semakin lebih baik. Apa benar begitu Revan? Benar Pak. Nah di sini Bapak memanggil kamu bukan untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Namun setiap tindakan yang kita lakukan pasti kita punya alasan. Kenapa kamu melakukan seperti itu tadi Revan? Saya capek dan mengantuk Pak. Soalnya saya tadi malam tidak bisa tidur Pak. Apa sebabnya kamu tidak bisa tidur? Itu Pak, saya tadi malam terlalu asik bermain game di HP Pak. Sehingga tidak terasa bermain game sudah sangat lama. Kamu main game sampai tidak tidur Revan? Betul Pak, karena terlalu asik saya merasa sayang kalau bermainnya tidak sampai selesai. Selain itu karena sudah hampir pagi, kalau saya tidur nanti terlambat bangun Pak. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita Revan? Masih Pak.
Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum, Pak. Nah, baik, kalau belum, keyakinan kelas mana yang kira-kira tidak kamu lakukan? Disiplin dan saling menghargai, Pak. Nah, kamu sudah tahu ternyata. Nah, sekarang kira-kira solusi apa yang kamu berikan atas kesalahan yang kamu lakukan tadi? Iya, Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidur di kelas dan tidak konsentrasi dalam belajar. Kedua, saya akan membatasi waktu saya bermain HP dan yang ketiga, saya akan belajar membagi waktu dengan lebih baik agar bisa belajar dengan maksimal, Pak. Baik, Bapak mengapresiasi tanggung jawabmu dan sekarang kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Pak Arif. Permisi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Awalnya saya takut karena dipanggil oleh guru. Saya kira saya akan dihukum. Ternyata saya diajak mencari solusi atas kesalahan yang saya lakukan.